Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada lagi pertanyaan kepada saya tentang bagaimana orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, apakah itu berdosa? Apakah dia harus berhenti membaca Qurannya karena takut dosa atau bagaimana? Baik, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Di dalam keterangan yang lain dikatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun. Artinya memakai ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an itu hukumnya adalah wajib. Artinya jika orang membaca Al-Qur'an tidak memakai hukum tajwid, maka hukumnya adalah berdosa. Bahkan adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kelak akhir zaman akan banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran bukan memberikan syafaat terhadap orang yang membacanya, melainkan laknat bagi orang yang membacanya. Yang bagaimana? Yang seperti apa? Orang yang ketika membaca Al-Quran tidak memakai ilmu tajwid. Nah, pertanyaan yang tadi, apakah orang yang terbata-bata itu boleh membaca Al-Quran atau harus berhenti membaca Qurannya karena ditakutkan hadis yang tadi? Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Baik, saya akan sampaikan bahwa ketika orang membaca Al-Quran ini, ketika dia terbata-bata, ketika dia ini misalkan belum bisa membaca tajwid, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwidnya, apakah harus berhenti karena hadis yang tadi? Maka jawabannya tidak seperti itu. Maka ketika kita membaca terbata-bata, kita belum sesuai dengan ilmu tajwidnya, maka terus baca Al-Quran dan terus belajar tentang ilmu tajwidnya. Itu yang mesti dipahami. Jadi terus baca Quran dan terus membaca Al-Quran, tetapi terus belajar pula tentang bagaimana ilmu tajwidnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kita diam diri, tidak belajar tentang ilmu tajwidnya, maka tentu saja ketidaktahuannya kita ini menjadi ketidaktahuan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinamakan dengan zahlun ghairu ma'dzur. Karena zahlun itu terbagi dua bagian, ada zahlun ma'dzur, ada zahlun ghair ma'dzur. Ketidaktahuan, kebodohannya ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diampuni oleh Allah ketika ketidaktahuannya tapi dia tetap terus belajar, tidak pernah berhenti. Jadi ada orang yang berkata bahwa ya sudahlah, semua serahkan kepada Allah. Betul, semuanya tentang pahala dan lain sebagainya itu diserahkan kepada Allah. Tapi Allah sudah melewati Rasulnya menyampaikan bahwa ketika misalkan membaca Al-Quran harus menggunakan ilmu tajwid. Nah, maka dari itu hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, bagi orang-orang yang terus belajar membaca Al-Quran, tidak mengenal usia, entah dia masih muda atau sudah tua, tetap terus baca Al-Quran walaupun terbata-bata. Tapi ingat, terus pula kita belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya, agar supaya apa yang kita baca Al-Quran ini kelak menjadi syafaat bagi kita. Karena ada zahlun yang ghair ma'dzur, yang tidak diampuni oleh Allah. Ketika orang belajar membaca Al-Quran, dia belum tahu tentang ilmu tajwid, tapi dia tidak pernah belajar bagaimana tentang ilmu tajwid itu sendiri. Maka itu hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, mari kita membaca Al-Quran dan mari kita belajar untuk tetap membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan ilmu tajwidnya. Insya Allah Al-Quran kelak nanti akan menjadi syafaat buat kita semua. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus semangat kepada seluruh kawan-kawan, saudara-saudara saya yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Belajarlah terus baca Al-Quran dan teruslah belajar kepada ahlinya, kepada orang yang tahu tentang ilmu tajwidnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.